Hi everyone, welcome back to my channel Amelia Book Talks. Halo semuanya, selamat datang lagi di channelku Amelia Book Talks. Kali ini aku mau lanjutan boxing lagi. Jadi setelah berapa kali aku minjem buku di kutu buku, aku semacam kayak ketagihan karena gimana ya, kalau misalkan aku beli buku tuh aku kadang beli terus setelah bukunya nyampe nggak dibaca. Mungkin karena aku berpikir aku bisa baca bukunya kapan-kapan. Tapi kalau aku sewa buku atau pinjam buku tuh rasanya ada deadline. Nah, waktu aku pinjam atau sewa buku itu aku rasanya kayak agak dikejar-kejar gitu. Aku harus menyelesaikan buku bacaan yang aku pinjam. Jadi aku lebih produktif baca. Ya emang sih nggak semua buku yang aku pinjam itu aku berhasil selesaikan. Meskipun begitu aku tetap pinjam lagi karena aku pengen mempertahankan habit ini. Dua buku ini adalah buku yang nge-hype. Yang satu mungkin udah agak lama, tapi kalau yang satunya ini lumayan baru-baru ini dan aku harus ngantri untuk pinjam bukunya. Satisfying moment. Sobek. Ya. Kalau ada yang bisa langsung notice ini buku siapa. Nah, jadi ada dua buku yang aku pinjam. Dua-duanya adalah buku bahasa Inggris karena aku lagi demen banget baca buku bahasa Inggris. Terus juga ya buku bahasa Inggris kan lumayan mahal ya, rata-rata di atas 100 atau 150. Minjem adalah salah satu jalan ninjaku biar bisa berbaca. Dan kalau misalkan nggak suka kan tinggal dibalikin ya nggak. Kalau misalkan kita beli mahal-mahal terus nggak suka bukunya itu kayak banget ya. Kalau aku sih makanya ini persewaan buku atau minjaman buku jadi sesuatu yang sangat amat membantu. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini dia. Yang pertama ada It Ends With Us dari Colleen Hoover. Betulnya aku nggak tahu ya. Kalau nggak salah sih ini. Dan yang kedua adalah Love for Imperfect Things dari Haemin Sunim. Aku suka kebalik Haemin Sumin. Aku suka kebalik ngomongnya gitu. Namanya adalah Haemin Sunim. Oke, dua buku ini. Apakah ada yang sudah pernah baca dua buku ini? Ini adalah sebuah novel. Penulis ini, Colleen Hoover, udah banyak banget sih bukunya ya. Dan itu ngehits semua setauku. Aku belum pernah baca satupun bukunya. Cuma ini menarik perhatianku karena nge-hype banget. Di YouTube, di Instagram, di TikTok juga kayaknya. Pokoknya aku lihat di beberapa platform ini tuh nge-hype, banyak yang bilang bagus. Dan ini adalah romance novel atau novel romansa. Seperti biasa, mari kita cek dalamnya. Oke, aman. Nah, pastikan kalau kalian habis terima bukunya, cek dari halaman depan sampai halaman belakang dan cek status bukunya di sini ya. Nah, ini kayaknya sih baru ya. Baru banget sih ini feels-nya. Masih rapi banget, belum ada tukeran. Oke, sedangkan yang ini adalah buku self improvement. Aku udah punya dan udah baca bukunya. Yang pertama, yang panjang banget, The Things You Can Only See When You Slow Down. Pokoknya aku nggak hafal listnya. Aku tulis dan taruh judulnya di sini serta covernya. Nah, itu aku udah baca, tapi belum selesai karena itu bukan buku yang harus diselesaikan cepet-cepet. Jadi aku cenderung untuk bacanya sedikit-sedikit. Nah, itu belum selesai. Tapi aku juga pengen tahu buku ini. Akhirnya aku pinjam. Ternyata belum lagi. Aku kira ini versi bahasa Inggrisnya. Ternyata ini dari versi terjemahannya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin aku yang kurang teliti kali ya. Aku mau kasih lihat sedikit buku yang ini. Nah, ini ada ilustrasinya dan warna-warni gitu. Jadi kayaknya emang ciri khasnya penulis ini adalah semacam buku reflektif yang nggak terlalu panjang, tapi juga bukan puisi sih ya. Kata-kata yang bikin tenang, kata-kata yang
bikin nyaman. Nah, ada yang sedikit-sedikit tapi ada yang agak panjang. Mungkin cuma beberapa halaman aja. Kali ini aku mau lanjutan boxing lagi, yaitu buku pinjaman dari salah satu bookstagram yang aku follow. Namanya adalah Kak Safara. Nanti aku akan kasih linknya di description box dan juga kasih profile dan nama akunnya di sini ya. Tanpa berlama-lama lagi kita buka paketnya. Oke, ini karena aku sudah buka sebelumnya, langsung aja biar gak kelamaan. Tada! Nah, ini dia bukunya. Ini ada pesan dari Kak Safara untuk aku dan untuk minjam buku yang lain. Intinya adalah tolong dijaga buku pinjamannya, terus nanti tolong dikembalikan menggunakan box dan bubble wrap yang sudah disediakan sama Kak Safara. Ini dia 2 bukunya. Nah, mungkin aku bahas dari ini dulu kali ya. Ada Home Sweet Loan dari Almira Bastari. Ini adalah buku romcom yang cukup ngehits ya, seingatku. Ini diterbitkan tahun lalu atau tahun ini ya, aku lupa. Bentar, aku cek dulu. Oh, 2022, berarti tahun ini ya. Ini masih cukup baru. Ini kayaknya novel akhirnya Kak Almira Bastari. Aku sebelumnya udah pernah baca Resign. Nah, itu tuh lucu banget sih. Lucu, kocak, dan relatable. Kalau Resign kayaknya lebih ke konflik-konflik yang ringan ya. Pegawai-pegawai baru atau pegawai-pegawai muda. Nah, kalau Home Sweet Loan kayaknya nih udah pegawai yang lebih senior gitu ya. Ini juga bercerita tentang 4 sahabat. 4 sahabat yang berusaha untuk mencapai goals dalam usianya. Sekitar 30-an ya. Kalau setahuku, ini ada ibu-ibu yang menjalani LDM, terus kemudian ada mbak-mbak yang ingin jadi selebgram, terus ada anak tunggal yang ingin mulai serius menjalani hidupnya dan mulai mencicil rumah. Yang terakhir itu ada seorang pegawai yang gajinya terlalu standar ya, sedangkan dia udah mau mempersiapkan nikah, udah ingin bangun atau akan bangun rumah tangga. Kurang lebih begitu ya. Ini benar-benar konfliknya khas usia awal 30-an atau menuju 30-an. Kayaknya ini bakal relatable bagi aku. Oke, kayaknya aku bakalan baca ini dulu deh. Nah, ini adalah buku yang kedua, judulnya adalah Susu dan Telur, atau bahasa Inggrisnya itu Breast and Egg. Awalnya aku mau baca versi bahasa Inggrisnya, tapi kemudian aku lihat salah satu review atau komenan orang gitu ya. Katanya tuh versi bahasa Inggrisnya agak gimana gitu. Mungkin akan lebih baik kalau kita baca versi terjemahannya aja, karena yang menerjemahkan juga kebetulan adalah perempuan. Ini adalah Kak Asri. Nah, makanya akhirnya aku putuskan, oh ya udah deh, gak usah baca bahasa Inggrisnya, karena ini juga udah diterjemahkan sama penerbit MUI atau MUI ya, nggak tahu. Akhirnya aku pinjem. Nah, ini lumayan tebal ternyata ya. Semoga aku bisa menyelesaikan tepat waktu. Oh, 502. Karena aku jarang baca buku tebal ya, agak mengintimidasi. Aku pengen baca buku ini karena melihat review dari Bookstagram dan Booktuber. Ini adalah tentang perempuan dan segala permasalahannya ya, seperti di covernya mungkin kalian bisa lihat. Nah, ini kan potret-potret perempuan semuanya. Dan aku juga kalau lihat di blurbnya itu kebanyakan permasalahan perempuan, kayak badan perempuan, terus juga apa sih, memiliki anak, segala macam. Nah, ini isu yang aku banget gitu ya, makanya aku pengen baca buku ini. Ini adalah 2 buku yang aku pinjam kali ini dari Kak Safara. Kalau kalian berminat untuk pinjam atau beli bukunya, aku akan taruh linknya di description box. Thank you for watching, bye bye.